wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat dan hidayahnya. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali atau bersua kembali dalam acara kita tahsin, dan ini merupakan kenikmatan yang tidak terhitung, baik nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat di atas keimanan atau di dalam Islam dan di atas pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan anak-anak beliau serta sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang setia meniti jalan beliau, membela sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat, dan semoga kita termasuk dalam golongan tersebut, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta adik-adikku yang saya cintai karena Allah, Imam Ibnul Jazari pernah berkata di dalam nazamnya yang berjudul atau yang memiliki nama kitabnya Al-Muqaddimah. Beliau memberi nama kitabnya dengan nama Al-Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'an an ya'lamah. Salah satu kitab yang beliau susun berjudul Al-Muqaddimah, yaitu muqaddimah, pembukaan di qari'il Qur'an, ya, untuk para pembaca Quran agar mengetahuinya. Jadi beliau mengarang kitab Al-Muqaddimah, ya, untuk menjadi pegangan bagi setiap pembaca Al-Quran, ya. Al-Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syafi'i, ya, Ad-Dimashqi, ya. Beliau adalah seorang qari, ya, seorang hafal, Al-Imam, ya, Hujjatul Qurra, seorang ulama, seorang pakar qiraah, ya, seorang alim yang ilmunya dalam terkait dengan ilmu qiraah, ilmu Quran. Dan beliau di dalam kitab Al-Muqaddimah atau yang sering disebut Matan Jazariyah, ya, Matan Jazariyah, beliau pernah mengatakan idh wajibun alaihimu muhattamu, ya, dan wajib, ya, alaihimu muhattamu, dan wajib bagi para pembaca Al-Quran, ya, qabla syur'i awalan an ya'lamu, sebelum mereka mempelajari atau sebelum mereka membaca Al-Quran, hendaklah dia atau hendaklah mereka an ya'lamu, mengetahui, ya. Jadi Imam Ibnul Jazari mengatakan sesungguhnya, ya, membaca Quran, ya, itu wajib mengetahui, ya, poin ini, kata beliau. Apa poinnya? Makharijal hurufi was-sifati, ya. Beliau mengatakan sebelum seorang pembaca Quran itu membaca Quran, maka dia mengilmui dulu, mengetahui dulu, ya. Mengetahui apa?
mengetahui yang pertama makharijal huruf. Apa itu makharijal huruf? Makhraj, ya, makhraj huruf, yaitu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf alif, huruf alif di mana, huruf hamzah di mana, huruf ba di mana, huruf ta di mana. Dah, seorang pembaca Quran harus tahu di mana letak-letaknya, ya, di mana letak masing-masing huruf hijaiyah. Nah, itu harus mengetahui yang pertama itu apa? Makharijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf, ya, tempat keluarnya huruf. Kemudian yang kedua, wasifati, ya, dan sifat-sifat hurufnya, ya. Nah, ini poin penting, ya, poin penting bagi seorang pembaca Quran. Sebelum dia membaca Quran, apalagi sebelum publik, sebelum rekaman kemudian disebar. Dan ini sebelum membacanya, jangankan di publik rekamannya, sebelum membacanya harus mengetahui dua ini, atau harus mengilmui dua ilmu ini. Yang pertama tempat keluarnya huruf, dan yang kedua sifatul huruf, yaitu cara, ya, kaifiyah, ya, mengeluarkan huruf. Yang pertama tadi mengetahui letak masing-masing hurufnya. Kemudian gimana cara mengeluarkannya? Nah, ini caranya dipelajari di bab sifatul huruf, ya, cara mengeluarkan hurufnya, ya. Maka dua keilmuan ini hendaklah wajib di awal bab, ya, dalam buku tajwid, ya. Jadi seharusnya pembahasan makharijul huruf dan sifat huruf dalam buku tajwid itu di bagian depan harusnya. Cuma kebanyakan buku-buku tajwid di Indonesia sifat huruf itu hanya selingan di tengah-tengah bab. Kalau menurut anak pribadi, ya, itu kurang afdol, kurang tepat, karena untuk mengetahui hukum nun sukun dan tanwin itu, ya, nanti ada kaitannya dengan makhraj dan sifat huruf. Karena gimana ada ikhwa yang tebal, itu yang mempengaruhi adalah sifatnya. Ya, contohnya kayak nun sukun ketemu sad, itu kan ikhfa. Ikhfanya ikhfa tebal. Kenapa? Karena dia memiliki sifat isti'la. Nah, kapan dia tahu kok ini tebal karena memiliki sifat isti'la? Ya karena dia mempelajari sifatul huruf. Ya, makanya pembahasan makhraj huruf dan pembahasan sifat huruf hendaklah di awal bab dalam buku tajwid seharusnya. Jadi hendaklah kita sebelum membaca Quran atau yang sekarang lagi proses mempelajari Al-Quran, hendaklah kita mengetahui atau mempelajari, mengilmui makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf dan cara mengeluarkan huruf, ya, atau sifatul huruf, ya. Nah, ini dua ilmu yang penting sekali, ya, yang penting sekali. Adapun nanti hukum nun sukun dan tanwin, hukum mad dan lain sebagainya, itu insya Allah gampang kalau kita mengetahui dua ilmu tersebut, ya, dua ilmu tersebut. Karena apa? Kok Imam Ibnul Jazari mengatakan ini mempelajari dua ilmu ini adalah ilmu yang paling dasar. Kenapa alasannya? Imam Ibnul Jazari mengatakan atau melanjutkan syairnya, liyalfidhu bi afsahil lughati, ya, agar dia lafat atau agar dia dalam melafatkan, dalam membunyikan masing-masing huruf hijaiyah itu bi afsahil lughati, ya, agar bacaan masing-masing huruf hijaiyah itu afsah lughah, ya, sefasih-fasihnya lughah. Lughah apa? Bahasa. Jadi sefasih-fasihnya bahasa Arab. Makanya ketika seorang mempelajari makhraj huruf, kemudian sifat huruf, dia Dia akan fasih dalam membaca Al-Quran.
ya. Dia akan bisa membedakan mana sad, mana sin, ya. Rasulu apa rasulu, ya. Itu bisa membedakannya dari makhraj huruf dan sifat huruf. Mempelajari dua ilmu ini, ya. Tujuannya agar dalam melafadzkan itu fasih dan sesuai dengan lahjah orang-orang Arab, ya. Lahjahnya orang-orang Arab, bukan lahjahnya orang Indonesia. Contoh, kalau seseorang mungkin tidak mempelajari makhraj dalam hal ini, misalnya ain, ya. Ain, berhubung dia tidak mempelajari makhraj huruf dan sifat huruf ain, maka orang tersebut membaca ain dengan apa? Dengan nga akhirnya. Kenapa? Karena mungkin nggak tahu makhrajnya di mana, cara mengeluarkannya di mana. Ya. Makanya penting untuk kita mempelajari makhraj dan sifat huruf, ya, agar kita tahu. Ya. Nah, itu kata Imam Ibnul Jazari. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan. Ustadz, terus buku yang paling bagus bagi orang awam dalam mempelajari Quran itu apa? Kira-kira buku apa yang paling bagus untuk kita nih yang masih awam ingin belajar membaca Quran dengan fasih? Ya, ada pertanyaan seperti itu. Buku apa sih yang bagus, gitu kan? Maka jawaban saya, tidak ada buku yang bagus, buku yang tidak bagus. Ya, menurut saya buku tajwid semuanya bagus. Apapun metodenya, apapun nama-namanya. Ada metode apa? Ada metode A, ada metode B, ada metode C, metode D, banyak banget. Apalagi di Indonesia. Itu marak sekali. 5 tahun terakhir ini praktisi-praktisi Al-Quran itu meledak. Apalagi kemarin 3 tahun yang lalu, ya, pas munculnya corona, orang-orang itu pada belajar online, ada yang webinar, ada yang daurah secara virtual, dan itu banyak sekali orang-orang yang membuat metode-metode dalam belajar Quran. Maka jawaban saya, semua metode atau semua buku dalam membaca Quran itu bagus. Namun yang jadi catatan apa? Gurunya. Nah, ini yang menjadi masalah. Gurunya harusnya. Karena guru yang buruk mau ngajarin buku bagus pun hasilnya akan buruk. Mau guru yang buruk ngajarin buku-buku yang misalnya langsung rujukan para ulama, kalau seandainya gurunya buruk nih, sama aja, ya, sama aja. Namun ketika kita mencari guru yang bagus, mencari guru yang kompeten, yang kredibel, ya, apapun metodenya, mau metode Iqra, metode Syafi'i, metode Baghdadi, metode Nurul Bayan, metode macam-macam, ya, itu hasilnya akan bagus. Makanya, ya, sangat ditekankan bagi kita untuk mencari guru yang kualitasnya bagus, yang kompeten dalam bidangnya, yang benar-benar praktisi, dan dia memiliki kemampuan dalam keilmuannya. Salah satunya mungkin dia punya sanad, salah satunya mungkin dia punya ijazah, ya, ijazah sanad, dan kemudian mendapatkan rekomendasi dari beberapa guru-guru senior. Nah, ini makanya jangan sibuk mencari buku, tapi sibuk mencari guru. Jadi selektif dalam mencari guru. Jadi jangan kita tertipu dengan buku-buku, metode-metode. Wah, saya ingin belajar metode ini katanya bagus. Jangan tertipu dengan covernya saja, tapi dengan siapa kita akan belajar. Ya, dengan siapa kita akan belajar. Misalnya kita belajar dengan si A, si Fulan, Ustadz Fulan. Ternyata Ustadz Fulan bagus.
Nah, kalau kita membawa dengan metode apapun kepada Ustadz Fulan tersebut, insya Allah kan hasilnya pun bagus. Ya, karena yang menjadi poin adalah kualitas dari guru itu. Ya. Nah, ini nasihat juga kepada kita bahwa jangan hanya mencukupkan dengan buku, apalagi belajarnya otodidak, belajar di rumah dengan membeli buku yang katanya bagus, nemu di iklan Facebook, nemu di iklan Instagram, wah ini buku bagus ini, beli kemudian pelajari di rumah, itu nggak cukup, ya. Dan itu termasuk daripada menyalahi aturan dalam usul qiraah, ya, dalam usul qiraah. Jadi itunya nggak bersambung, syaratnya tidak bersambung, ya. Dan keilmuannya juga jadi dipertanyakan kalau dia nggak memiliki guru, ya. Karena membaca Quran itu termasuk dari sunnah muttaba'ah, sunnah yang mengikuti gurunya, di gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta adik-adik yang disayangi, yang saya sayangi, maka terkhusus adik-adik, ya, semangatlah untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari, mengamalkan, ya, dan menghafal, ya. Karena keutamaan menghafal Quran, keutamaan membaca Quran itu sangat banyak dan sangat agung, ya. Makanya syaraful ilmi bisarafil ma'lum, keutamaan ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Maka Al-Quran merupakan puncak kepada keilmuan yang sempurna atau yang agung. Nah, maka kita sebagai orang yang mungkin mempelajari Al-Quran, jangan pernah letih, jangan pernah putus asa, baik mengajarkan Al-Quran maupun orang yang mempelajari Quran, ya. Dan kita pada kesempatan kali ini melanjutkan materi di tahsin kita pada tahsin juz 29. Terakhir kita sudah menyelesaikan surah Al-Mursalah. Kemudian kita pindah ke surat yang selanjutnya di surat Al-Insan, ya. Surat Al-Insan di halaman di halaman 578 atau surat kedua, maksudnya surat kedua dari belakang, ya. Di surat kedua dari belakang, karena kita mulainya dari Mursalah, ya, Mursalah kemudian Al-Insan. Baik, Al-Insan. Sebelum kita masuk pada pembahasan surat Al-Insan dan kaidah-kaidah tajwid yang terdapat di surat Al-Insan, pada kesempatan kali ini kita membedah di surat Al-Insan ini berkaitan dengan ilmu tajwid yang ada pada ayat 1 sampai ayat 5. Sampai ayat 5. Baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebelumnya kita tilawah dulu, ya. Semoga kita mendapatkan berkahnya. Maka kita tilawah dulu. Baik, silakan disimak bacaannya dengan beberapa catatan yang nanti akan kita bahas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrar
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Baik, kita masuk pada ayat pertama. Ya. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insan. Hal ata. Ya. Hal ata, ha, ya. Jangan sampai sama dengan huruf ha yang huruf ke berapa itu? Abatasa ja ha. Ya. Ja ha, bedakan. Kalau istilah awamnya antara ha ya dengan ha ya. Ada yang membahasakannya kalau ha itu ha kecil, kalau ha itu ha besar, seperti itu. Kalau ha yang besar itu makhrajnya di kedua pita suara atau di tenggorokan paling dalam. Kemudian kalau ha dia di tenggorokan tengah, ya, tenggorokan tengah, ya, huruf ain saudaranya, ya, saudaranya ain itu ha. Adapun yang di sini hal ata, ya, itu di tenggorokan paling dalam. Ha. Hal ata 'alal insan. Hal ata. Nah, di sini ada ata. Ta, huruf ta. Huruf ta dia makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuhnya gigi seri, ya. Ujung lidah, dan yang lebih tepatnya adalah punggung ujung lidah, ya. Punggung ujung lidah bertemu dengan pangkal dari gigi seri yang atas. Itu ta. Ta. Kemudian disertai dengan hembusan nafas. Hembusan nafas. Tapi yang menjadi catatan di sini jangan berlebihan dalam mengucapkannya. Jangan sampai berlebihan akhirnya menghasilkan suara desis. Ya. Hal ata. Hal ata. Hal ata. Ata. Dari aca, dari c, ya. Yang benar hal ata, ta biasa aja. Jangan sampai berbunyi hal ata, ya. Tata jafa, ya. Tata jafa junu, tata, ya, itu kurang tepat, ya. Dan ini banyak, ya. Banyak mungkin ada yang bacanya seperti itu, mentang-mentang karena oh ini hamas, ya, katanya ngalir nafasnya, akhirnya dialirkan dengan maksimal, ca, seperti itu, ya. Namun kasus ini bukan atau menimpa anak-anak aja, bahkan orang tua juga malah lebih banyak, ya. Sebagian orang-orang kita membacanya juga atta, ya, atta, ya. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena ujung lidahnya ini bertemu gigi seri bawah, ya, bertemu gigi seri bawah, akhirnya berbunyi seperti itu. Nah, sedangkan huruf ta itu makhrajnya tadi yang saya sebutkan, ya, punggung ujung lidah bertemu dengan pangkal dari gigi seri bagian atas. Jadi ujungnya jangan sampai nyentuh gigi seri bawah. Langsung lepas, tapi pas ngelepasnya itu jangan sampai nyentuh gigi seri bawah. Hal ata 'alal insan, ya. Kemudian 'alal insan, ya. Insan di situ ada hukumnya ikhfa, nun sukun bertemu sin, ya. Nun sukun bertemu sin, dia dihukumi sebagai ikhfa ausat, ya, ikhfa ausat. Kemudian dia suaranya tipis, ya, suaranya tipis. Jadi 'alal insan, bukan 'alal insan, bukan 'alal tapi 'alal tipis, ya. Suaranya tipis atau suara dengungnya tipis, ya. Suara dengungnya tipis. Kenapa? Karena sin dia tidak memiliki sifat isti'la. Jadi hal ata 'alal bukan ya, bukan ya, bukan tebal. Jadi tipis, ya. 'Alal insan, seperti itu, ya. Hinum minad dahr, hinum minad dahr, ya. Di sini hinum nun tanwin, ya, nun dhammatain bertemu mim, ya. Ini hukumnya
apa? Idgham bi gunnah, dan gunnahnya sempurna, ya, gunnahnya sempurna. Ya, idghamnya makanya dikatakan dia pembagian idgham itu kan ada idgham kamil dan ghairu kamil. Idgham bi gunnah itu dibagi jadi dua, ada idgham kamil, ada idgham ghairu kamil. Idgham itu hurufnya ada 4, ya kan? Ada waw, ada ya, ada nun sama mim. Ya, idgham bi gunnah itu ada 4. Dan itu dibagi jadi dua, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Yang sempurna adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim atau nun. Adapun yang kurang sempurna itu bertemu dengan waw dan ya. Ya. Dari mana sisi kurang sempurnanya? Kurang sempurnanya adalah dari sisi melafadzkan gunnah atau membunyikan gunnahnya. Kalau hainum sempurna sekali, ya, sempurna. Tapi kalau mei, ya, itu nakis, ya, atau kurang sempurna, ya, atau tidak sempurna, nakis. Idgham nakis dan idgham kamil. Nah, idgham kamil ketika bertemu dengan mim dan nun. Jadi hinum minad dahr, hinum, ya, ditahan dulu, ya, ditahan dulu, jangan terburu-buru, ya, apalagi pada huruf mim, ya, bertasdid atau nun bertasdid, itu sempurnakan sifat gunnahnya atau sifat apanya? Sifat dengungnya, itu disempurnakan. Hal ata 'alal insani hinum, seperti itu, disempurnakan. Minad dahri, nah, itu ha juga ini rawan dibaca qalqalah. Gimana dibaca qalqalah? Bunyinya minad dahri, dahri. Seharusnya jangan dikolkolahkan, tapi dialirkan saja suaranya, ya. Nafasnya juga dialirkan. Minad dahri, seperti itu. Minad dahri, jangan minad dahri, dahri, seperti itu. Jadi dialirkan saja huruf hanya. Kemudian ri-nya juga ditipiskan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri, ri, ya. Dan ini kalau kita bahas hukum ra'at, hukum ro, ya, hukum ro, itu ada pembahasannya lumayan banyak, ya. Ada ro dia kapan dibaca tebal, kapan ro itu dibaca tipis, dan kapan ro boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis, ya. Itu ada pembahasan hukum ra'at, ya. Makanya salah satu, ya, kondisi huruf ro tipis adalah ketika dia kasroh, ya, ketika dia kasroh. Jadi minad dahri itu kurang tepat. Yang tepat minad dahri, ya, tipis, ya, sempurnakan tipisnya. Lam yakun syai'a, lam yakun syai'a, lam yaku, lam yaku. Nah, itu lam ada mim yang sukun, maka dia memiliki sifat gunnah, ya, memiliki sifat gunnah. Lam yaku, jangan lam yaku terputus jadi suaranya, biar dialirkan saja, set ngalir. Lam yakun lam ya, langsung bunyi gunnah dari mimnya itu jangan sampai berhenti, ya, sebelum dia masuk ke ya. Jadi lam ya, jangan sampai lam ya, jadi ada jeda, ya, maka tetap dialirkan saja. Lam yakun sya, ya, yakun sya, nun sukun bertemu shin, dia hukumnya ikhfa, ya, ikhfanya ikhfa awsat, ya, ikhfa awsat. Lam yakun sya, kun sya, ya, syai'an madhkura, lam yakun sya, ya, dibacanya tipis. Karena apa? Karena shin dia bukan termasuk huruf isti'la, ya, bukan termasuk huruf
isti'la, maka pada kasus ini bacaannya tipis. Apanya yang tipis? Proses ikhfanya, ya, proses ikhfanya. Jadi ikhfa itu membaca samar disertai gunnah, ya. Dan samar dan gunnahnya ini ketika huruf, ya, ikhfanya itu tebal, maka ininya juga gunnahnya juga bunyi tebal, atau samarnya itu jadi tebal, ya. Berbeda ketika ikhfa pada huruf-huruf yang tidak memiliki isti'la, maka bunyinya atau samar dan gunnahnya itu tipis, ya. Maka di sini shin dia memiliki sifatnya istifal, ya, lawan dari gunnah, lawan dari isti'la. Kalau isti'la itu apa? Tebal karena naik pangkal lidahnya. Adapun istifal dia pangkal lidahnya tetap pada posisi bawah. Jadi tipis. Lam yakun bukan lam yakun, ya. Tipis. Lam yakun syai'an madhkura. Dzal dia juga tipis. Madhkura, jangan sampai madhkura, ya. Tapi madhkura tipis, ya. Kemudian disertai dengan suara yang mengalir. Gimana suara yang mengalir? Contohnya kayak gini. Coba diperhatikan, ya, pemirsa. Lam yakun syai'an nah itu biar ngalirkan, ya. Madhkura, jangan sampai madhkura, ya. Kalau madhkura nanti masuknya jadi dal, ya. Bukan dal tapi dal, ya. Kita lanjutkan di ayat yang kedua. Inna khalaqanal insan. Inna, ini di sini ada nun yang bertasydid, maka pengucapan atau melafadzkan dan membunyikan gunnahnya sempurna. Jadi inna, ya. Tapi ini yang menjadi catatan juga, huruf hamzahnya jangan sampai hilang, jangan sampai hilang, ya, jangan sampai hilang atau hilang. Dibacanya innal, ya, inna khalaqana, inna itu hilang jadinya, ya, hilang sifat syiddah yang dimiliki huruf hamzah. Seharusnya inna, ya, inna, jangan sampai inna seperti itu. Inna khalaqanal insana, ya, khalaqanal insana, ya, ini insan sama seperti hukumnya yang ayat nomor 1 atau ayat yang pertama tadi, dan di sini letaknya persis di atasnya. Maka sudah kita bahas. Kemudian min nutfah, ya, min nutfah. Di sini lagi-lagi kita menemukan huruf nun yang bertasydid, ya, nun yang bertasydid, jadinya min, ya. Jadi sabar ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita menemui huruf nun atau mim yang bertasydid, maka kita harus sabar untuk membunyikan gunnahnya dengan sempurna. Jangan terburu-buru. Inna khalaqanal insana min nutfah. Nah, itu kurang sempurna karena min nutfah, ya. Jadi harus ada min nutfah. Inna khalaqanal insana min nutfah. Ya, seperti itu. Jadi ditahan. Kemudian nuto itu apa? Qalqalah, ya. Huruf to itu qalqalah, ya. Huruf qalqalah ada berapa? Qut bujadin, ya. Qut to, ya. Ba, jim, dal, ya. Ada 5. Ba, ju, di, to, ko. Itu gampang, ya. Tapi kalau di urutan nazam Jazari itu qut bu ja, ya. Quto, bu ja, din. Ya, ada 5. Dan to ini masuk to, ya, masuk pada huruf yang berkolkolah atau mantul suaranya, po, ya. Nuto, ya, seperti itu. Jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. Kalau nanti hilang, jadi merubah huruf,
ya, jadi merubah huruf. Jadi apa berubahnya? Jadi t atau jadi ta nanti. Contohnya, inna khalaqanal insana min nutfah, ya. Inna khalaqanal insana min nutfatin. Nah, nutfatin. Jadi hilang, ya. Nah, ini kalau kita tidak, makanya pengertian tajwid itu ikhraju huruf, ya. Ya, mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya, ya, dengan mengeluarkan hak dan mustahaknya, ya. Hak dan mustahak. Ya, hak itu apa? Hak yaitu sifat wajib, ya, sifat yang wajib, ya. Contohnya adalah qaf. Makanya ketika seseorang mentajwidkan Al-Qur'an, maka dia apa? Dia pasti akan menunaikan sifat wajibnya. Makanya hak wa mustahak, ya, menunaikan haknya. Hak itu, hak yang dimaksud adalah sifat-sifat wajib, sifat-sifat dzatiyah, ya, sifat-sifat lazimah. Contohnya apa? Qalqalah, istifal, infitah, terus kemudian isti'la, apalagi hamas, jahar, dan seterusnya. Sofir, qalqalah, gunnah, itu sifat-sifat dari lazimah. Adapun sifat-sifat yang disebut mustahak, ya, adalah sifat-sifat aridah atau sifat-sifat tambahan. Contohnya sifat tambahan, sifat tebal, sifat tipis, ya. Kemudian imalah, sugro maupun kubro. Kemudian kapan ikhfa, kemudian kapan dia idgham. Nah, ini adalah sifat-sifat aridah atau mustahak, ya, sifat mustahak. Yang gampangnya adalah sifat mustahak itu sifat yang sewaktu-waktu muncul, ya. Adapun sifat hak yang ditunaikan adalah sifat yang senantiasa melekat pada huruf tersebut apapun kondisinya, baik dia sukun, kasroh, dhammah, fathah, dia harus ditunaikan. Nah, itu sifat mustahak, ya. Ikhraju huruf, ya, mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari tempatnya dan kemudian menunaikan hak dan mustahaknya. Nah, itu tadi hak dan mustahaknya. Jadi masing-masing juga harus kita tunaikan. Ya, makanya kita singgung di ayat 2, kalau seandainya kita sampai membaca Quran kemudian kita tidak menunaikan sifat haknya tadi, ya, sifat yang lazim, yang wajib, maka kita akan merubah huruf dalam Al-Quran. Kita akan merubah huruf di Al-Quran. Contohnya ini, nutfah, ya, yang harusnya nutfah, yang to jadi tak, ya. Jadi merubah. Makanya kita dianjurkan untuk terus belajar. Jadi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, terus belajar, karena ilmu Allah itu luas, ya. Ini baru belajar baca Quran aja masih banyak yang salah, lagi mana ilmu-ilmu yang lain. Makanya jangan sampai kita terkhusus juga untuk orang-orang yang dewasa, jangan sampai kita terlalu muluk-muluk mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, sedangkan ilmu membaca Quran aja masih belepotan. Nah, ini perlu untuk kita mawas diri, ya, bahasa kerennya introspeksi, ya, muhasabah, ya, mempelajari kita udah berbicara soal fikih, ya, fikih kontemporer, hukum-hukum dakwah, dunia dakwah, sedangkan membaca Quran masih amburadul, ya, masih grotal gratul, ya, kalau bahasa Jawanya masih amburadul. Maka kita belajar Quran dulu lah, ya, belajar Quran, nanti kita belajar tajwid, belajar tauhid, belajar fikih. Nah, itu yang penting, ya, itu yang penting. Dan ini nasihatnya juga untuk saya juga, untuk saya pribadi juga, ya. Terkadang kita tuh terlalu ingin, ya, buru-buru dalam mempelajari ilmu. Jadi akhirnya beloncat-beloncat, ya, ikut kajian sana, ikut kajian sini, ikut kajian macam-macam, ikut kajian ini macam-macam, yang hal pembahasan tinggi. Sedangkan ilmu-ilmu yang misalnya toharoh, tajwid itu masih cetek dan belum paham. Nah, ini harus kita koreksi, ya, dalam kita mempelajari ilmu agama. Terus kemudian amsaj,
ya. Kalau berhenti di sini nutfatin amsyaj, jim dia juga termasuk dari tadi qutbu jadin, ya. Baju di toko, jim baju, ji aja amsyaj, ya seperti itu. Adapun kalau seandainya kita lanjut maka jinnabtali, karena apa? Karena tanwin bertemu nun, ya. Dia digunakan dengan sempurna. Maka nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira, ya. Kemudian inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Nah, ini ya banyak di ayat 3 terdapat tasdid, dan ini tasdid yang ada ketika tasdid itu terletak pada huruf-huruf yang rakhawah, maka apa? Bunyinya pelan, ya. Lafaz dalam membacanya itu pasti pelan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, seperti itu. Ya, kalau kita menemui huruf-huruf yang hamas, ya, atau dia bainiyah, rakhawah, pasti tebal. Jadi kalau terburu-buru pasti akan salah. Maka catatannya di ayat yang ketiga ini kita harus perhatikan masing-masing huruf yang kita baca, kemudian fokus pada tasdid pada masing-masing huruf. Di situ ada nun, ada sin dia mengalir nafasnya, kemudian disertai dengan sifat sofir, kemudian mim lagi dia gunnah, kemudian ada ra tanwin bertemu waw maka dia gunnah karena idgham bi gunnah, dan seterusnya. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian ayat yang keempat, inna a'tadna. Di situ ada nun yang memiliki alif, ya. Nun yang berharokat fathah kemudian memiliki alif. Kemudian setelahnya ada huruf hamzah, maka di situ dihukumi sebagai mad jaiz, ya. Munfasil, mad jaiz munfasil. Bacanya adalah 4 sampai 5 harokat, jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan nanti masuknya aib. Inna a'tadna, itu kepanjangan, ya. Itu kepanjangan. Merubah arti enggak merubah arti, tapi aib, ya, tercela, ya. Alih-alih untuk memperindah, ya, bacaannya, tapi malah dia jadi jelek bacaannya, ya, makruh, ya, harusnya dijauhi. Dan ini aib kalau sampai seperti itu. Kita mengedepankan irama daripada tajwid, itu aib, ya, itu aib. Maka di sini dibacanya cukup 4 atau 5 harokat. Inna a'tadna lil kafirina salasila, ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira, ya. Lil kafirina salasila wa aghlala. Nah, di sini wa aghlala, ghain dia makhrajnya adalah di adna al-halq, ya, adna halq. Jadi di tenggorokan paling atas atau di belakangnya akar dari lidah, belakang akar lidah, ya. Dan kemudian dia memiliki sifat ketebalan karena pangkal lidahnya itu naik atau disebut isti'la. Jadi wa aghlala, bukan wa aghlala, tapi wa aghlala, tebal, disertai dengan mengalirnya suara wa aghlala, seperti itu. Wasa'iro. Kemudian di ayat yang kelima, innal abrara yashrabu, ya. Innal abrara yashrabu, shin dia memiliki sifat tafasyi atau menyebarnya udara di dalam mulut. Namun yang menjadi peringatan bagi kita bahwa huruf shin itu cara mengucapkannya dengan lembut, karena dia memiliki sifatnya atau karakternya itu lembut, lemah. Jadi jangan sampai dibacanya yashrabu sambil berkibar-kibar bibirnya, ya, berkibar bibirnya karena mengucapkannya mantap, ya kan.
Innal abrara wah, sampai muncrat kemana-mana. Nah, ini kurang tepat. Ya, kurang tepat sekali. Kenapa? Karena shin lagi-lagi dia memiliki karakter yang lemah. Ingat, shin dan sin dia memiliki karakter lemah. Jadi cara mengucapkannya innal abrara seperti itu. Bukan yosh seperti itu. Bukan yosh tapi yes. Biasa aja. Yes, jangan sampai berkibor-kibor sampai muncrat ya kan. Biar mantep bacanya, biar bunyinya seperti itu. Tapi malah merusak kefasihan dalam membaca Quran. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nah, di sini min ka'sin. Min nun sukun bertemu kaf dan tanwin bertemu kaf. Dia dihukumi sebagai ikhfa ab'ad. Ya, apa ikhfa ab'ad? Ya gampangnya ang lah ya. Karena yang dibunyikan adalah suara gunnah ya, suara gunnah. Jadi min jangan mia ada dua versi itu. Jadinya ada mia ada dua suara. Maka ini kurang bagus dan itu salah dalam membacanya seperti itu. Ya kurang tepat. Yang tepat adalah minka singkana mizajuha kafura, seperti itu ya. Baik, kita sudah menyelesaikan ya pembahasan daripada surat Al-Insan ini di ayat pertama atau di ayat 1 sampai ayat 5 ya. Maka demikian yang dapat kita ambil dari faidah-faidah yang terdapat pada ayat 1 sampai ayat 5 di surat Al-Insan. Dan sebelum kita tutupkan karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan dengan tilawah terlebih dahulu sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada kita semua ya saya nasihatkan untuk terus belajar, kita ulang-ulang kembali ya materi yang sudah kita pelajari agar kita tidak lupa, karena al-ilmu huwal murajaah. Ya, ilmu itu dengan memurojaah. Makanya kalau seandainya kita kok tidak mau murojaah, maka kita tidak bisa dikatakan seorang yang berilmu, karena orang yang berilmu itu pasti memurojaah ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, diulang terus. Ya demikian ya, kita cukupkan pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.